Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Nah, kali ini sobat, kita akan belajar pada bab yang ketiga, yaitu kemerdekaan berpendapat warga negara pada era keterbukaan informasi. Sub pokok bahasan yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang makna kemerdekaan berpendapat warga negara. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menguraikan makna kemerdekaan berpendapat warga negara. Aktivitas di media sosial seperti berbagi informasi serta memberikan komentar merupakan contoh aktivitas mengemukakan pendapat melalui media sosial. Lalu, apa yang dimaksud dengan kemerdekaan berpendapat? Buat kalian yang ada pendapat atau pertanyaan, boleh dong ditulis di kolom komentar. Perhatikan aktivitas pada gambar berikut. Pernahkah kamu menyampaikan pendapat kepada guru pada saat kegiatan pembelajaran? Pernahkah kamu menyampaikan gagasan, ide, atau pendapat pada saat diskusi kelompok? Pernahkah kamu mengusulkan tempat yang ingin dikunjungi pada saat keluargamu bermusyawarah menentukan lokasi rekreasi keluarga? Sejatinya, kemampuanmu dalam berpendapat sudah dilatih sejak dini di lingkungan terdekatmu. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kemerdekaan berpendapat? Kemerdekaan berpendapat merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kemerdekaan dan berpendapat. Kemerdekaan berasal dari kata merdeka. Merdeka berarti bebas. Berpendapat berasal dari kata pendapat, yang berarti ide, gagasan, atau pikiran yang disampaikan. Kemerdekaan berpendapat mengandung makna bahwa setiap orang berhak dan bebas menyampaikan pendapat dan pemikirannya, baik secara lisan maupun tulisan. Kemerdekaan berpendapat merupakan hak setiap warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat atau pemikiran tanpa campur tangan siapapun. Kemerdekaan berpendapat meliputi kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi atau pemikiran tanpa adanya tekanan atau campur tangan siapapun. Pada era reformasi, jaminan hak asasi manusia atau HAM makin mendapat perhatian dari pemerintah dan pemerhati HAM. Hal ini ditindaklanjuti dengan pencantuman pasal-pasal tentang HAM pada bab tersendiri, yaitu bab 10A, juga menambah jumlah pasal tentang HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan. Hal tersebut mengingat hak asasi manusia merupakan hak-hak kodrati yang dimiliki oleh setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan pemberian dari negara maupun pemerintah. Selain itu, dipandang masih terbatasnya pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan yang memuat tentang jaminan hak asasi manusia. Salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia adalah adanya hak kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu aspek penting di negara demokrasi. Salah satu tolok ukur negara demokrasi adalah adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul dan mengemukakan pendapat. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di negara demokratis, kemerdekaan mengemukakan pikiran dan pendapat serta hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang paling sebenarnya. Dengan demikian, negara yang menganut sistem politik demokrasi harus dengan jelas menjamin kebebasan warga negaranya untuk mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Hak mengemukakan pendapat
dimiliki oleh setiap warga negara tanpa memandang laki-laki dan perempuan. Kemerdekaan berpendapat yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan sama. Raden Ajeng Kartini atau akrab dipanggil R.A. Kartini merupakan sosok pejuang perempuan yang tangguh memperjuangkan hak-hak perempuan. Pada masa itu, pendidikan bagi perempuan dirasa tidak penting karena pada akhirnya seorang perempuan akan mengurus rumah tangga. Dengan keberaniannya, R.A. Kartini menyuarakan dan memperjuangkan hak perempuan untuk berpendidikan yang saat itu diabaikan. R.A. Kartini mengirimkan surat kepada teman-temannya yang berasal dari Belanda. Dalam suratnya, Kartini bercerita tentang kondisi perempuan yang masih dikekang, tanpa bisa menentukan masa depannya sendiri, hingga kepeduliannya terhadap pendidikan. Atas keberanian R.A. Kartini menyampaikan pendapat dan hak-hak perempuan, kini posisi perempuan tidak lagi di nomor 2 setelah laki-laki. Bahkan, perempuan mempunyai posisi yang sederajat terhadap laki-laki, termasuk dalam berpendidikan hingga memiliki jabatan. Oleh karena itu, hak kamu menyampaikan pendapat ketika proses pembelajaran juga tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemerdekaan menyampaikan pendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Menurut undang-undang ini, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pemikirannya secara bebas, baik secara lisan maupun tulisan. Meskipun demikian, dalam menyampaikan pendapat masyarakat harus memperhatikan nilai-nilai dan etika agar proses penyampaian pendapat tetap menghormati hak masyarakat lainnya. Negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan kemerdekaan berpendapat dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya. Dengan adanya kemerdekaan berpendapat, warga negara dapat turut serta dalam upaya pengawasan, kritik, dan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kemerdekaan berpendapat dapat berperan sebagai kontrol atau pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Perlindungan kemerdekaan berpendapat diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan warga negara. Perhatikan kutipan berikut. Jangan hanya protes, tunjukkan juga bahwa kamu punya dedikasi. Artijo Al-Kautsar, Hakim Agung Indonesia. Kutipan tersebut menegaskan pentingnya mengelola kebebasan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu poin yang harus ditegaskan dalam kemerdekaan berpendapat warga negara adalah setiap warga negara mempunyai hak secara bebas untuk menyampaikan pendapat, namun dilakukan secara bertanggung jawab. Artinya, masyarakat harus mampu mempertanggungjawabkan pendapat mereka secara moral dan hukum. Dengan demikian, bebas dalam mengemukakan pendapat bukan bermakna bebas sebebas-bebasnya, bukan bebas tanpa aturan. Kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai berikut. 1. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain. 2. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum. 3. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. 5. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan berpendapat warga negara harus diimbangi dengan kewajiban
untuk menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan peraturan perundang-undangan. Hubungan tersebut juga menegaskan bahwa hak berpendapat harus diimbangi dengan kewajiban. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi setiap pihak. Hal ini menunjukkan bahwa antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi berdasarkan Pancasila, kebebasan seseorang dalam berpendapat, berserikat, dan menyampaikan pendapat di muka umum dibatasi oleh beberapa hal, antara lain stabilitas dan keamanan nasional, kepentingan umum, ideologi bangsa, serta etika dan aturan moral yang bersifat kemasyarakatan maupun keagamaan atau ketuhanan. Hal ini dimaksudkan agar kebebasan berpendapat tidak dipenuhi oleh berbagai narasi yang mengarah pada ujaran kebencian, hasutan, provokasi, adu domba, dan caci maki, sehingga tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain serta kepentingan masyarakat yang wajib dilindungi. Bagaimana sobat? Apakah kalian sudah memperoleh pengetahuan baru dan pengalaman belajar seputar makna kemerdekaan berpendapat warga negara di video kali ini? Semoga saja penjelasan dalam video kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa bagikan linknya ke teman-temanmu yang ada di sosial media juga ya. Buat yang sudah menonton dari awal, boleh dong untuk memberikan like, comment, share, dan subscribe buat channel kita ini. Saya Ahmad Rifai pamit undur diri, dan jangan lupa belajarlah yang giat jika kita ingin menjadi orang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.